hadirat Allah Subhanahu wa taala biasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan serta umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi implementasi kurikulum merdeka. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Teca Fikri Ustazah Mina Rizdiana SE, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadz Amir, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Gunawan, dan perwakilan Yayasan Cahaya Fikri Ustadz Ahmad, serta para guru, ustadz dan ustazah yang saya hormati pula. Ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah, memasuki acara yang pertama, marilah kita bersama-sama mengawali acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah. Amin. Selanjutnya, materi diseminasi implementasi kurikulum merdeka akan langsung dipaparkan oleh Ustadz Amir. Ustadz Sarif Faisal, pada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya menyampaikan kembali hasil BIMTEK ya, atau pelatihan di tanggal 11 sampai 13 kemarin ya, agar kemudian kita sama-sama memahami tentang kurikulum, khususnya di sini saya akan menyampaikan terkait analisis CB dan sebagainya ya. Yang pertama, struktur kurikulum merdeka dibagi menjadi 3 fase untuk SD, yaitu ada fase A, fase B, dan fase C, di mana fase A kelas 1 dan kelas 2, kemudian fase B kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Ya, itu untuk pembagiannya nanti dalam elemen-elemen ataupun kemudian capaian pembelajarannya. Adapun alokasinya kita menggunakan 1 tahun. Ya, setiap satu pendidikan, satuan pendidikan mengaturnya berbeda-beda ya, tentu saja, dan fleksibel dalam 1 tahun. Ini bisa lihat alokasi kelas 1 contoh. Kalau di sini totalnya masing-masing ya. Jadi masing-masing ada matematika, bahasa Indonesia. Jadi 1 tahun itu harus 144 jam ya, jam pelajaran seperti itu. Jadi nanti bisa dibagi 2. Misalnya semester 1 170 atau 80 jam pelajaran. Semester 1 atau semester 2 diatur di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian ini 2 sama bagiannya juga, nanti ada proyeknya ya. Ya, ini untuk kelas 3 dan sampai kelas 5 ya. Sama. Nanti ada ya, seperti itu. Kalau ini ya, seperti itu, ini pembagiannya. 110 jam pelajaran per tahun. Jadi di sini ada 5, misal tiap pekan bisa 5 kali jam pelajaran ya. Nanti dapat berapa pekan ya. Ini totalnya juga ditambahkan dengan project ya, jadi 192 jam pelajaran. Nah, di sini capaian pembelajarannya
analisis capaian pembelajaran. Berarti ini tersatu dalam analisis capaian pembelajaran, yaitu yang biasa kita kenal silabus, ya tentu saja. Itu. Ada di dalamnya CP, kemudian TP dan TP. CP capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang dicapai peserta didik pada setiap fase, mulai dari fase pada pendidikan dasar dan menengah. CP disusun untuk setiap mata pelajaran, yang tertuang dalam SK. Juga di-share ya untuk SK-nya. Nah ini jenjang SD yang tadi sudah disampaikan di awal, hingga pada akhirnya di kelas 12 SMA jenjang, ya seperti itu. Fondasinya tetap di PAUD. Ini KIKD kurikulum 2013 yang sangat banyak. SD kelas 1 sendiri, kelas 2 dan 3 seterusnya sendiri, kemudian dan sebagainya. Nah ini contoh untuk CP-nya dulu ya, CP sebelum kita beralih ke ATP dan TP dan ATP. Ya ini contoh CP-nya. Misalnya di dalam satu CP biasanya ada beberapa elemen, yaitu menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, kemudian menulis. Di menyimak satu fase ini satu fase ya, kelas 1 dan kelas 2. Satu fase harus menyelesaikan ini. Artinya ini bisa dibagi-bagi ke dalam, misal kalimat pertama itu untuk, dan kalimat kedua untuk kelas 2, dan pembagian seterusnya tergantung dari satuan pendidikannya ya, seperti itu. Nanti bisa saja kemudian sekolah kita berbeda nanti analisisnya dengan sekolah lain ya, karena dengan kebutuhan sekolah. Jadi tidak lagi seperti KIKD yang sudah dibagi setiap jenjang kelasnya dan itu sama setiap sekolah ya. Kalau di sini kurikulum Merdeka itu berbeda, menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, ini untuk kelas 3 dan kelas 4 mata pelajaran bahasa Indonesia sama. Nah, nanti bedanya nanti di sininya ya. Nah, ini elemen rata-rata biasanya 4 elemen dan itu bisa dibagi antara kelas 3 dan kelas 4. Ini di SK ada revisi ya, biasanya ada revisi di setiap waktu. Jadi misal saja harus memperhatikan revisi yang untuk membuat analisis CP-nya. Diturunkan TP, kemudian diturunkan ke TP, kemudian ke ATP ya. Pendidik memiliki keleluasan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik serta kebutuhan pendidik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar ya. Silahkan nanti bisa dicek di platform Merdeka Belajar PMM ya, bagi usaha saja yang sudah bisa mengakses. Dan penggunaan taksonomi Bloom pada misalnya ya, alur tujuan pembelajaran. Contohnya CP, TP dan ATP nanti ini akan membentuk suatu analisis ya, analisis capaian pembelajaran yang biasa kita dulu kenal dengan silabus ya. Ini contohnya capaian pembelajaran yang diambil ya, ini ada di kalimat ini, ada di SK ya yang sudah di-share. Kemudian ini TP ini mengambil dari sini, kemudian diambil lagi sini menjadi tujuan pembelajaran. Nah di sini barulah menggunakan taksonomi Bloom ya. Di ATP-nya baru taksonomi Bloom. Contohnya, nah yang seperti ini, yang bisa saya lihatkan, Anda lihatkan. Ini contoh dari SD 1 Bentong Utara kita ambil. Nah, ini dari hasil pelatihan kemarin, ada beberapa contoh yang diberikan. Ini fase B. Ini bisa boleh ya, boleh dibuat begini karena nanti
bisa menyesuaikan. Elemennya menyimak, kemudian kita ngambil yang atas ini dulu, ya. Kemudian dijadikan 2 TP. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan gagasan sampai sini, sampai yang merah ini. Ya, ini biasanya kita membaginya berdasarkan koma, ya, koma dan, ya, biasanya seperti itu. Nah, yang membedakan 3.1 dan 3.2 adalah yang ini kuning. Nah, ini pertama kita ngambil sampai sini. Peserta didik mampu memahami ide pokok gagasan suatu pesan lisan sampai sini. Kemudian yang kedua, peserta didik tetap memakai kalimat ini karena ini kalimat awalnya. Ya, peserta didik mampu memahami ide pokok gagasan suatu teks oral karena dia membedakan di sini. Ya, pertama kelas 3, nanti kelas 4 di sini sisanya. Ya, biar memudahkan satu saja sekalian. Dan setelah itu ini juga dibuatkan dimensinya, jangan lupa. Setelah itu barulah pemahaman elemen-elemennya, ya, subelemen dan lain sebagainya. Dan waktunya juga jangan lupa dituliskan. Nah, ini salah satu contoh dari elemen menyimak dan seterusnya. Ini bisa diambil lagi. Nanti mungkin yang kalimat terakhir ini apakah diselesaikan di kelas 4, ya, seperti itu. Nanti sesuai dengan kebutuhan sekolah atau kemampuan peserta didik atau capaian yang ingin dicapai dalam pembelajaran di sekolah. Ya, seperti itu. Nanti bisa dibahas di KKG masing-masing. Ya, saja. Gitu. Ya, ini ya contohnya tadi. Contoh untuk, ya, contoh untuk SK-nya. Ya, ini SK yang sudah di-share tadi. Ya, nanti contoh ini seni. Ntar kita ke satu saja. Misal kita ngambil bahasa Indonesia, ya. Nah, ini tingkat lanjut ini lain. Bahasa Indonesia di sini, judulnya di sini. Boleh nanti di setting capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Nih, ya, judulnya yang di sini nanti. Biasanya ada 3 capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti untuk kelas 1-2 ngambilnya di sini, ya. Kelas 1-2 ngambilnya di sini. Nah, ini. Oh, ini untuk fase A. Berarti fase A kotaknya ini. Ini capaian pembelajaran, ini elemennya. Nanti dikopikan saja ke dalam tabel di analisis capaian pembelajaran. Ini fase B dan seterusnya. Ya, jadilah kemudian ini. Nanti dari analisis CP kemudian diturunkan ke modul ajar. Ya, yang biasa kita kenal dengan RPP sekarang. Ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Itu tadi pemaparan materi dari Ustaz Amir. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait diseminasi kurikulum Merdeka tadi, siapa yang ingin bertanya silakan. Ya. Harusnya pertanyaan juga dikasihkan. Kemudian Anda mau bertanya tentang yang berkaitan dengan CP, capaian pembelajaran yang elemen kelas 1. Contohnya tadi saya sudah menjelaskan setiap fase, misalkan fase A di bahasa Indonesia, di situ ada elemen menyimak. CP-nya di sini ada 2 kalimat. Bolehkah Ustaz misalkan di setiap kelas 1 dan kelas 2 di CP tersebut disertakan semua 2 kalimat dari CP tersebut. Di kelas 1 2 CP, yang di kelas 1 2 CP, yang di kelas 2 juga 2 CP, tetapi kalimatnya sama. Hanya saja CP-nya nanti sama ATP-nya beda, Ustaz. Boleh begitu kan, Ustaz? Karena
KTP-nya aja sama kalian aja yang berbeda. CP-nya sama. Bagaimana Ustaz? Minta pencerahannya. Ini CP diselesaikan untuk apa namanya? Untuk satu fase, ya. Bagusnya nanti ini seharusnya dibagi, ya, karena setiap materi, setiap kalimat ini kan berbeda-beda ya. Jangan nanti tertumpuk kalimat ini nanti digunakan apa namanya satu kelas, nanti digunakan lagi di kelas 2. Harapannya tidak, ya, seperti itu. Karena nanti masing-masing apa namanya di sini kan berbeda-beda, ya, seperti itu. Jadi diselesaikan satu CP ini diselesaikan dalam satu fase. Kalau misalnya mengulang lagi, bisa berdampak nanti ada kalimat atau dari sini misal ini tidak selesai, ya, seperti itu. Apa Ustaz? Misalkan kan ATP-nya beda Ustaz, materi-materinya beda dengan yang kelas 2, tetapi itu bersangkut paut dengan CP itu sendiri yang kalimat 1 dan kalimat 2. Itu bagaimana? Apa boleh seperti itu? Bisa, tapi kekhawatiran di akhir nanti ada kalimat ada di sini bagian dari CP itu tidak terselesaikan, ya, seperti itu. Daripada nanti misal nih peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian, itu diulang lagi di kelas 2, ya, seperti itu. Lebih baik dikoordinasikan kelas 1 dan kelas 2 mana mau taksonomi Bloomnya yang diambil, ya, diselesaikan, tidak perlu diulang-ulang, ya, seperti itu, ya, karena kalau pengulangan yang banyak bakal waktunya ya saja. Ya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah dalam setiap CP itu penilaiannya hanya satu saja atau boleh beberapa penilaian? Terima kasih. Ya, untuk penilaian ada beberapa ya. Ada penilaian di awal, diagnostik untuk melihat kemampuan siswa ya sebelum materi pembelajaran biasanya dilakukan. Kemudian ada formatif dan sumatif. Formatif itu setiap ini biasanya dilakukan setiap TP ya, TP1, TP2 dan seterusnya. Ya, jadi setiap TP ini ada penilaiannya. Nanti ada format penilaiannya akan diberikan. Kemudian sumatif biasanya di akhir semester ya, gitu. Nah, kalau dulu kan ulangan tema ya kan ya seperti itu dan ulangan harian. Seperti itu. Gitu aja sudah. Oke. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah itu tadi sesi tanya jawab yang sudah dijelaskan langsung oleh Ustaz Amir. Semoga ustaz-ustazah yang bertanya bisa memahami jawaban yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Amir. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, acara telah kita lalui dengan baik dan lancar. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirnya saya selaku MC mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya,